Imbauan Nyepi 2023. Pemprov Bali keluarkan surat edaran. Umat Islam dilarang sholat tarawih di masjid. Pemprov Bali keluarkan surat edaran Imbauan Nyepi 2023. Umat Islam sholat tarawih pertama di rumah. Kelora.com. Pemerintah Provinsi Bali beserta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Polda Bali, Korem 163 Wirasatya, MDA Provinsi Bali, FKUB Provinsi Bali, Majelis-Majelis Agama, Lembaga Sosial Keagamaan Provinsi Bali, dan instansi terkait telah mengadakan rapat untuk membahas pelaksanaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1940. Seruan bersama mengatur sejumlah ketentuan terkait dengan hari pertama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Umat Islam diminta melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing atau rumah ibadah terdekat dengan berjalan kaki. Tidak diperkenankan menggunakan pengeras suara dan dengan menggunakan lampu penerangan yang terbatas. Sedangkan umat lain melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Sedangkan terkait pelaksanaan Nyepi, umat Hindu melaksanakan rangkaian perayaan meliputi melis pengerupukan, sipeng atau catur berata penyepian, dan ngembak geni dengan kusuk sesuai pedoman PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali. Penyedia jasa transportasi darat, laut, dan udara tidak diperkenankan beroperasi selama pelaksanaan Hari Suci Nyepi Rabu 22 Maret 2023 mulai pukul 6 WITA sampai Kamis 23 Maret 2023 pukul 6 WITA. Majelis-Majelis Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan Provinsi Bali menyampaikan beberapa imbauan untuk rangkaian Hari Suci Nyepi tahun Caka 1945. Berpatokan pada surat edaran Gubernur Bali nomor 4223 /15315 /PK/BKPSDM tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensi Hari Raya Suci Hindu di Bali tahun 2023. Pemerintah Provinsi Bali beserta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Polda Bali, Korem 163 Wirasatya, MDA Provinsi Bali, FKUB Provinsi Bali, Majelis-Majelis Agama, Lembaga Sosial Keagamaan Provinsi Bali, dan instansi terkait telah mengadakan rapat pada hari Senin 13 Maret 2023 bertempat di Praja Sabha Kantor Gubernur Bali Niti Mandala Renon Denpasar. Rapat tersebut untuk membahas pelaksanaan Hari Suci Nyepi tahun Caka 1 M5 yang jatuh pada hari Rabu 22 Maret 2023 dan menciptakan seruan bersama. Yakni yang pertama, umat Hindu melaksanakan rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi tahun Caka 1945 meliputi melis, pengerupukan, sipeng, catur berata penyepian, dan ngembak geni dengan khusyuk sesuai pedoman PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali. Yang kedua, penyedia jasa transportasi darat, laut, dan udara tidak diperkenankan beroperasi selama pelaksanaan Hari Suci Nyepi Rabu 22 Maret 2023 mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan Kamis 23 Maret 2023 pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Yang ketiga, lembaga penyiaran radio dan televisi tidak diperkenankan untuk bersiaran selama pelaksanaan Hari Suci Nyepi Rabu 22 Maret 2023 mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan Kamis 23 Maret 2023 pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Yang keempat, provider penyedia jasa seluler dan IPTV diminta untuk mematikan data seluler atau internet selama pelaksanaan Hari Suci Nyepi Rabu 22 Maret 2023 mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan Kamis 23 Maret 2023 pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah.
Yang kelima, masyarakat tidak diperkenankan menyalakan petasan atau merecot, pengeras suara, bunyi-bunyian, lampu pencerangan dan sejenisnya yang sifatnya mengganggu kesucian hari suci Nyepi dan membahayakan ketertiban umat. Yang keenam, usaha penyedia jasa akomodasi dan penyedia jasa hiburan yang ada di Bali tidak diperkenankan mempromosikan usahanya dengan branding hari suci Nyepi. Yang ketujuh, karena hari suci Nyepi bertepatan dengan hari pertama bulan Ramadan 1444 Hijriah pada tanggal 22 Maret 2023, maka umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian dengan hikmat dan khusyuk. Umat Islam melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing atau rumah ibadah terdekat dengan berjalan kaki, tidak menggunakan pengeras suara dan dengan menggunakan lampu penerangan yang terbatas. Yang kedelapan, umat lain melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. 9. Prajurut desa, adat, peralang, linmas, dan aparat desa atau kelurahan bertanggung jawab mengamankan rangkaian hari suci Nyepi di wilayahnya masing-masing, berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait. Umat lainnya wajib menjaga dan menghormati kesucian hari suci Nyepi. 10. Majelis-majelis agama dan lembaga sosial keagamaan serta instansi terkait agar menyosialisasikan seruan ini kepada seluruh umat beragama di Bali. 11. Semua umat beragama dalam melaksanakan peribadahan wajib mentaati protokol kesehatan. Demikian seruan ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berikut adalah beragam komentar dari warganet. Toleransi apa itu? Hindu yang nyepi kenapa maksa umat agama lain ikutan nyepi? Bahaya kalau kalian jadi mayoritas, persis seperti di India. Luar biasa ketika mayoritas harus mengalah. Kalau kejadian sebaliknya gue yakin para buzzer pasti kenceng nyanyinya. Goblok, itu namanya toleransi. Toleransi si paling toleran. Loh, salawat tarawih malah dianjurkan di rumah, protes sholat 5 waktunya. Seharusnya jangan dilarang ke masjid, gak pakai tuang gak apa-apa. Tapi orang Islam harus paham ini adalah udzur untuk menghindari konflik. Sholat di rumah jamaah sama keluarga malah lebih baik kondisi seperti itu. Di mana toleransi yang didengungkan oleh rezim ini? Di mana manusia-manusia sok toleransi dan sok NKRI di negeri ini? Intoleran ini namanya. Bukannya ini sudah lompat pagar, menangi dewe. Bukankah toleransi itu tak mengganggu atau melarang satu sama lain? Disuruh menghormati orang yang tidak berpuasa, tapi orang yang mau sholat tidak dihormati. Mana suaranya yang selalu terlihat toleransi? Lain ini, ujar biang lala. Di mana bumi dipijak, di situ angin dijunjung. Untung surat edaran nomor 422 tahun 2022 terkhusus tentang poin nomor 7 yang menerbitkan Gubernur Bali. Kirain cuma di India saja yang begitu. Toleransi aja kali, sehari doang gak apa-apalah. Enak benar melarang-larang ibadah agama orang. Laksanakan saja ibadahmu, lu agama lain jangan melaksanakan sendiri. Ini Pemprovnya melanggar konstitusi banget nih, mengintimidasi umat Islam bajingan kalian. Ini disebut toleransi. Ini yang namanya toleransi ya? Atau arogansi? Di negara mayoritas Islam justru yang minoritas berlagak memaksa kepada Islam. Pantesan justru Islam makin besar dan diakui toleransinya. Jadi siapa yang intoleran? Kalau saling menghormati silahkan yang mau nyepi dan silahkan yang mau ibadah tarawih. Gak lagi harus tutup pelabuhan dan bandara. Ternyata pemerintah Bali intoleran, dasar penyembah sapi. Toleransi itu membiarkan orang lain melakukan ibadahnya. Kan bisa sholat tanpa pengeras suara sebagai tanda penghargaan budaya setempat. Ini yang harusnya diributkan. Kurang toleransi apalagi coba? Ayo giliran ke mayoritas suluh toleransi. Timpal bracket. Mari tunjukkan saja kalau muslimin muslimah di Bali sangat menghormati agama mayoritas setempat. Cuma sehari ini masalah di daerah lain mereka gak menghormati Islam, itu soal lain. Insya Allah pahala tidak berkurang. Saling menghargai saja, yang nyepi ya nyepi, yang ibadah salat tarawih ya salat tarawih. Jangan saling melarang karena Indonesia itu negara beragama. Semua jika dijalankan akan indah, damai dan tentram. Islam lagi yang dikorbankan katanya toleransi. Ras yang diaku-aku paling toleran pun menunjukkan intoleransinya. Ini Indonesia bos, bukan India. Saling menjaga kebebasan beribadah. Jangan sampai saudara kalian di daerah lain sebagai minoritas disuruh nyepi ke hutan. Prihatin di mana kebebasan beragama. Kemarin pawai nyepi di Jakarta gak apa-apalah, kenapa sekarang dilarang di Bali? Saat Islam jadi mayoritas sedang puasa diminta hormati yang tidak berpuasa. Biarkan aja yang tidak puasa bebas makan.
Saat Islam jadi minoritas juga diminta menghormati dengan tarawih di rumah. Toleransi adalah yang lain boleh bebas asal bukan Islam. Begitu kan Kemenak RI? Kok gitu kebebasan beragamanya mana, saling menghargailah. Untuk kerukunan dan kebaikan bersama, ini semacam slogan hormatilah orang yang tidak berpuasa. Astagfirullah, kok begitu? Waduh, dia yang ibadah umat lain langsung disuruh ibadah di rumah. Padahal di sana punya tempat ibadah masing-masing hampir mirip-mirip semua. Ujar oligarki. Lu nyepi-nyepi aja, gak usah atur-atur ibadah orang lain. Kalau merasa keganggu silakan pindah planet saja. Buzzer RPC Bong yang teriak toleransi. Biadab, lo kau melarang muslim ke masjid. Cukup himbauan tidak pakai speaker luar. Lo nyepi buat agamamu, tarawih kan bukan bagian dari agamamu. Wow, tarawih di masjid tanpa pengeras suara, bangsa yang majemuk. Katanya toleransi. Cuma sehari apa susahnya sih, dan orang Bali pasti ngerti. Kalau bukan orang yang tinggal Bali, diam aja, gak usah ngomong yang aneh-aneh. Lama dehnya, ndak katuju diurang, karambia. Saling menghargai tarawih tetap dilaksanakan, yang merayakan nyepi laksanakan, disitulah toleransi. Umat Islam melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing atau rumah ibadah terdekat dengan berjalan kaki, tidak menggunakan pengeras suara dan dengan menggunakan lampu penerangan yang terbatas. Ucap Maling Isap. Kan saat tarawih pertama yang selanjutnya kan gak dilarang. Mungkin saat itu ada keramaian lain, kan hari kedua dan selanjutnya tidak dilarang. Kan 1 bulan tuh kita tarawihan tuh. Hari pertama di rumah, selanjutnya bisa ke masjid lagi. Kita jangan terhasut provokator. Kalau muslim jadi minoritas begini nih, dia seminoritas ngelunjak gelora. Bangsat pengecut. Salat isya di masjid, kemudian salat tarawih di kediaman masing-masing. Kalau yang sedang safar atau jauh kediamannya boleh meneruskan salat tarawih di masjidnya. Judulnya provokatif. Wah, boleh tetap tarawih di masjid tapi suara dipelankan, non speaker. Kalau di rumah pun itu lebih baik. Untuk agama ini cuma adanya di Bali doang. Kurang toleran gimana lagi coba umat Islam ini. Kau mengatur urusan agama lain, bohong dong toleransi itu. Pelanggaran pasal 29 UUD 1945, kebebasan menjalankan ibadah. Timpal Khairul Imanuddin. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.